Jujur nih ya, kalau saya dengar kata Muhammadiyah yang ada di kepala tuh, langsung bayangan Puritan. Anti tahlilan, terus apa ya, anti tradisi, pokoknya kaku banget lah. Nggak seasik gitu, kayak tetangga sebelah yang citranya Nusantara banget. Waduh, kalau gitu mainnya kurang jauh nih. Loh maksudnya, Kamu tahu nggak, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu jago main biola dan suka banget sama gending Jawa. hah? Serius? Kiai Dahlan main biola? Betul. Tunggu. Bukannya musik itu, apalagi biola ya, itu kan haram bagi kaum Pulitan. Nah, Ini kok aneh banget? selamat datang di podcast Dongeng. Oke, Hari ini kita bongkar salah kaprah terbesar dalam sejarah. Jadi, Muhammadiyah itu pada dasarnya bukan anti budaya. terus? Mereka cuma pemilih. Pemilih. Menarik. Apa bedanya? Kita bedah konsep rahasia mereka. Dakwah kultural. Simak faktanya. Jadi, mari kita langsung bedah pertanyaan inti yang sering muncul itu ya. Gimana mungkin Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang kita tahu identik dengan gerakan pemurnian Islam, justru main biola, alat musik dari barat. Kan di permukaan ini kelihatannya paradoks banget. Tentu. Dan ini jantung dari banyak kesalahpahaman. Ada stereotip yang udah mengakar gitu ya. Kalau gerakan purifikasi itu pasti kaku. Pasti anti seni, anti budaya lokal. Nah, kisah biola itu seolah-olah apa ya? Nabrak semua stereotip tadi. Oke, untuk membongkar paradoks ini ada satu konsep kunci yang harus kita pegang. Dalam kerangka berpikir Muhammadiyah, ada pemisahan yang sangat jelas, fundamental, antara wilayah akidah dan wilayah muamalah. Keduanya ini punya aturan main yang beda banget. Betul. Dan pemisahan ini bukan sekedar istilah loh. Ini sebuah revolusi berpikir pada masanya. Di wilayah akidah, ini soal keimanan, soal ibadah murni, garisnya tegas sekali. Disinilah semangat purifikasi itu bekerja. Anda pasti sering dengar istilah anti-TBC kan? Tahayul bid'ah curofat. Nah, itu. Tujuannya ya mengembalikan ibadah ke bentuknya yang paling murni, tanpa tambahan-tambahan yang dianggap nggak ada dasarnya. Tepat, di area ini nggak ada kompromi. Tapi, ceritanya berbalik 180 derajat begitu kita masuk ke wilayah muamalah. Ini segala urusan interaksi manusia dengan dunia. Sosial, ekonomi, politik, dan, nah ini yang penting buat diskusi kita, seni dan budaya. Di arena ini, kaidahnya bukan lagi ketat, tapi luas, dinamis. Selama praktik budaya itu nggak melanggar syariat, kayak menjerumuskan ke syirik misalnya, itu bukan cuma boleh, tapi bisa dirangkul, jadi media dakwah. Saya jadi ingat analogi filter air yang pernah kita diskusikan. Kayaknya pas banget. Muhammadiyah itu nggak datang untuk buang semua airnya, yaitu budayanya. Perannya itu sebagai filter. Jadi, kotoran kayak mitos, klenik, unsur syirik, itu disaring sampai bersih. Tapi air yang jernih, nilai keindahan, etika, seni, justru dinikmati, dimanfaatkan. Yang menarik dari filter ini, dia nggak peduli airnya dari mana. Mau dari barat, kayak biola, atau dari Jawa, kayak arsitektur joglo, ya sama aja. Nah, ini bukan cuma teori loh, ini terbukti dalam praktek organisasinya. Secara institusional aja, Muhammadiyah itu punya lembaga resmi, namanya LSBO, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Dan ini bukan cuma papan nama, LSBO ini aktif banget. Salah satu contoh paling nyata, produksi film layar lebar. Mungkin Anda pernah nonton Jejak Langkah Dua Ulama. Tentu, film yang soal persahabatan K.H. Ahmad Dahlan dan K.C. Hashim Asy'ari itu kan, pemilihan medium film itu sendiri udah sebuah pernyataan ideologis loh. Mereka nggak bikin buku teologi yang kaku buat nyebarin pesan persatuan, tapi narasi visual, humanis, bisa nyentuh emosi jutaan orang. Ini nunjukin pemahaman kalau pesan itu harus relevan dengan zamannya. Dan ini nyambung ke bukti dari level individu, sosok yang paling monumental tentu saja Buya Hamka. Kita sering lupa, beliau itu bukan cuma ulama besar, tapi juga salah satu sastrawan terbesar yang Indonesia pernah punya. Karya agungnya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu novel roman. Saya baru sadar belakangan betapa radikalnya tindakan beliau saat itu. Sangat radikal. Kritik ke beliau kan tajam banget waktu itu. Ada yang bilang nggak pantas ulama nulis cerita cinta yang mendayu-dayu, bahkan ada tuduhan plagiat juga kan. Tapi cara Buya Hamka meresponsnya itu justru menunjukkan kedalaman intelektualnya.
Beliau nggak menyangkal terinspirasi, malah bilang kalau sastra itu ya melintasi batas negara dan budaya, sama kayak Islam itu sendiri. Persis. Dan jawaban pamungkasnya yang paling sering kita kutip, sastra adalah kehalusan budi. Kalimat yang menempatkan seni bukan cuma hiburan, tapi alat untuk memanusiakan manusia, mengasah empati. Ini kan sejalan banget sama esensi agama. Buya Hamka seolah bilang, saya cuma melanjutkan tradisi berkisah dalam format yang dipahami generasi saya. Pola yang Anda jelaskan ini merangkul sinema modern, novel sastra, semuanya terasa sangat kosmopolitan ya. Jadi saya kepikiran, gimana dengan hal-hal yang lebih asli Nusantara? Yang syarat filosofi pra-Islam, kayak busana adat, blangkon, atau batik gitu. Apa filter itu juga berlaku di sana? Atau justru dianggap terlalu lokal dan harus ditinggalkan? Pertanyaan bagus sekali. Dan jawabannya, sangat boleh. Bahkan kalau kita ngomongin batik, ini bukan lagi sekedar boleh, tapi punya ikatan historis yang luar biasa kuat. Batik itu ada di dalam DNA kelahiran Muhammadiyah. Ini fakta yang sering banget luput. Wah, ini menarik. Biasanya narasi yang kita dengar cuma seputar pemikiran, ideologi, bukan soal kain dan perdagangan. Gimana ceritanya? Oke, kita lacak dari akarnya ya. Fakta sejarah pertama. Sang pendiri, KH Ahmad Dahlan, profesi utamanya memang khotib amin di Masjid Kesultanan Yogyakarta, tapi profesi tambahannya untuk menopang hidup adalah seorang pedagang batik. Beliau tinggal dan besar di Kauman. Itu sentra industri batik paling bergengsi di Yogyakarta saat itu. Ini poin krusial banget. Artinya, gerakan ini nggak lahir dari menara gading kaum intelektual yang terpisah dari rakyat. Ia lahir dari denyut nadi ekonomi kaum saudagar di jantung kota. Akar rumputnya pengusaha, DNA wirausaha dan budaya lokal udah nempel dari hari pertama. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke fakta kedua. Motor penggerak dan penyokong dana awal Muhammadiyah itu, ya jaringan para saudagar batik. Pusat-pusat pertumbuhan awal Muhammadiyah, Kauman di Yogyakarta, Lawean di Solo, Pekalongan, semuanya itu sentra industri batik yang makmur. Para juragan batik inilah pilar-pilar pertama organisasi. Kalau saya nggak salah ingat, sejarawan Prancis Denis Lombard mencatat fenomena ini. Dia melihat ada benang merah kuat antara kebangkitan kelas pedagang batik pribumi di awal abad ke-20 dengan lahirnya organisasi modernis kayak Sarekat Dagang Islam dan Muhammadiyah. Jadi ini bukan cuma gerakan keagamaan, tapi kebangkitan ekonomi dan budaya kelas menengah Muslim pertama. Dan ada fakta ketiga yang lebih menakjubkan lagi. Ini yang menghubungkan Jawa dengan Minangkabau. Kita sering dengar kan, Muhammadiyah lahir di Yogyakarta tapi besar di Minangkabau. Ternyata jembatan penghubungnya itu batik. Tokoh kuncinya A.R. Sutan Mansur. Beliau itu menantu dari ayahnya Buya Hamka. Profesi beliau apa? Pedagang batik Minang yang sukses banget di Pekalongan. Luar biasa. Jadi dakwahnya menyebar lewat jalur perdagangan ya, dari satu komunitas saudagar ke komunitas lain. Sultan Mansur menjadikan komunitas pedagang batik Minang di Pekalongan sebagai target dakwah utamanya. Para saudagar yang tadinya mungkin cuma mikir untung, setelah ikut pengajian beliau jadi lebih taat dan terorganisir. Batik jadi mediumnya. Persis. Bahkan kalau kita buka majalah Suara Muhammadiyah edisi-edisi awal, tahun 1920-an gitu, kolom iklannya itu penuh sama iklan dari para pedagang batik. Saya nemu satu iklan dari tahun 1921. Seorang batik handel menjual ketu udeng atau ikat kepala model Bandung, tapi batiknya corak Yogyakarta. Wah, itu artefak budaya yang kaya makna. Coba kita bedah. Artikel majalahnya bahasa Jawa, tapi iklannya pakai bahasa Melayu. Ini nunjukin visi nasional yang udah melampaui batas etnis. Mereka nggak cuma jual kain, mereka jual identitas. Pesannya jelas, jadi warga Muhammadiyah itu berarti jadi bagian dari kelas sosial baru yang terpelajar, modern, necis, tapi tetap bangga sama akar budayanya. Batik itu seragam identitasnya. Semua contoh ini, biola Kiai Dahlan, film LSBO, novel Buya Hamka, dan denyut nadi para pedagang batik akhirnya mengerucut pada satu filosofi gerakan. Ini dirumuskan resmi puluhan tahun kemudian. Puncaknya di acara Tanwir Muhammadiyah di Denpasar tahun 2002. Di sanalah lahir konsep yang jadi panduan sampai sekarang, dakwah kultural. Apa esensinya dakwah kultural itu?
Secara sederhana, artinya apa? Intinya adalah pendekatan dakwah yang nggak anti budaya, yang nggak mencabut masyarakat dari akar tradisinya. Sebaliknya, dakwah ini menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam wadah budaya yang udah ada. Ada slogan tidak resmi yang merangkum semangat ini dengan sangat puitis, memurnikan tanpa mengeringkan. Memurnikan tanpa mengeringkan, saya suka frasa itu. Secara konsep, ini keseimbangan yang canggih. Memurnikan akidah dari syirik, tanpa bikin kehidupan sosial budaya jadi kering dan kaku. Tapi saya juga membayangkan, di lapangan, gimana ya menarik garis batas antara kotoran syirik dan air jernih budaya itu. Pasti ada perdebatan internal yang sengit, kan? Justru di dalam perdebatan dinamis itulah semangat Islam berkemajuan itu hidup. Tentu. Dan itu proses ijtihad yang terus berjalan. Contoh klasiknya bisa kita lihat di arsitektur Masjid Gede Kauman. Bentuk atapnya kan tumpang tiga atau tajuk, khas arsitektur Jawa, bukan kubah Timur Tengah. Kiai Dahlan nggak merobohkan masjid itu. Beliau hanya fokus pada esensinya, meluruskan arah kiblat yang sebelumnya kurang tepat. Wadahnya tetap budaya lokal, isinya yang dimurnikan. Oke. Jadi gambaran besarnya semakin jernih. Anggapan kalau Muhammadiyah itu kaku dan anti budaya lokal itu ternyata cuma mitos ya. Sejarahnya justru menunjukkan sebaliknya. Sangat lekat, dinamis, dan bahkan ditopang oleh budaya, terutama batik. Tepat sekali. Kesimpulannya, pendekatan Muhammadiyah terhadap budaya itu berakar pada sebuah kebijaksanaan. Kemampuan untuk membedakan dengan jernih, mana wilayah akidah yang sakral dan gak bisa ditawar, dan mana wilayah muamalah yang dinamis dan fleksibel. Dan bukti-buktinya otentik, nggak terbantahkan. Figur K.H. Ahmad Dahlan dengan biolanya, Buya Hamka dengan sastranya, dan para saudagar perintis dengan jaringan batiknya. Semua ini bukti hidup bahwa sejak awal, seni dan budaya itu bagian tak terpisahkan dari DNA dakwah Islam berkemajuan. Sebuah gerakan yang berpijak kuat di bumi Nusantara, menghargai warisan leluhur sambil terus menatap ke masa depan. Kalau boleh saya tambahkan satu pemikiran penutup, tadi kita berangkat dari kisah Kiai Dahlan dan biola. Ada detil dari kisah itu yang penting banget. Saat santri-santrinya bertanya, "Kiai, apa itu agama?" Beliau nggak langsung kutip dalil yang rumit. Beliau justru ambil biolanya dan memainkan alunan musik yang indah. Betul. Lalu beliau bertanya, "Apa yang kalian rasakan?" Dan mereka jawab serempak, "Indah, tentram, damai." Nah, di sanalah letak kutipan kunci dari Kiai Dahlan yang merangkum seluruh diskusi kita. Beliau bilang, itulah agama. Orang beragama adalah orang yang merasakan keindahan, tentram, dan damai. Hakikat agama itu seperti musik, mengayomi dan menyelimuti. Tapi ada lanjutannya. Ketika salah satu santri coba main biola, itu asal-asalan dan suaranya jadi fals. Kiai Dahlan menambahkan, dan itulah juga agama. Kalau kita tidak mempelajarinya dengan benar, dengan ilmu, ia akan membuat resah lingkungan kita. Pesan yang dalam sekali. Keindahan dan keresahan keduanya bisa lahir dari medium yang sama. Tergantung ilmunya, pemahamannya. Tepat. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda yang mendengarkan. Kisah biola dan batik tadi adalah contoh bagaimana para pendahulu kita pakai medium budaya yang relevan pada masanya untuk menyebarkan nilai kebaikan. Nah, kalau kita tarik ke masa kini, di tengah riuhnya media sosial dan budaya digital yang serba instan, kira-kira biola atau batik versi Anda itu bentuknya seperti apa? Medium apa yang bisa Anda gunakan untuk menebarkan kedamaian dan keindahan yang sama di lingkungan sekitar Anda? Wah, setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini ya, rasanya ada satu gambaran besar yang jadi jauh lebih jernih. Iya loh. Dan jujur ya, saya pribadi jadi salut banget. Stereotip yang sering kita dengar soal Muhammadiyah itu kering atau anti budaya. Kaku biasanya gitu. Nah, itu. Ternyata dangkal banget ya. Yang kita temukan justru sebaliknya. Ada upaya yang luar biasa buat mengkawinkan prinsip Islam yang murni sama kekayaan budaya kita. Betul, betul. Dan bisa kawin secara harmonis tanpa ada yang harus kalah atau kehilangan jati dirinya gitu kan. Persis. Dan ini kan menjawab langsung dilema banyak orang loh. Apa bisa jadi religius sekaligus berbudaya? Seolah-olah kita ini disuruh milih salah satu. Iya, seakan-akan itu dua kutub yang berlawanan. Padahal enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Dan dari semua yang kita bahas,
Dilema itu sebenarnya udah dijawab dari awal banget. Kita lihat lagi deh kisah Kiai Dahlan sama biolanya. Itu dia. Itu bukan cuma cerita manis ya, tapi itu sebuah pernyataan sikap. Betul. Waktu ditanya, apa itu agama? Beliau kan nggak langsung keluarin dalil atau daftar larangan. Sama sekali nggak. Beliau malah mainin biola, terus nanya, gimana rasanya? Dan murid-muridnya jawab apa? Tentram, damai, indah. Nah, itulah agama, kata beliau. Hakikatnya itu membawa keindahan, bukan bikin gelisah. Tepat. Dan yang menarik, biola itu kan alat musik dari barat. Bisa dibilang teknologi musik paling modern di zamannya. Sebuah keterbukaan pikiran yang luar biasa sih itu untuk zamannya. Iya kan? Pesannya jadi jelas banget. Esensi agama itu bisa disampaikan lewat medium budaya apapun, dari manapun, selama itu membawa kebaikan. Nah, semangat keterbukaan itu yang kemudian, puluhan tahun setelahnya diformulasikan lebih resmi. Ingat kan yang kita bahas soal hasil Tanwir di Denpasar tahun 2002? Tentu, rumusan memurnikan tanpa mengeringkan. Itu jadi kayak penegas filosofinya. Dan analogi filter air yang tadi kita singgung itu, menurut saya dapat banget sih. Dapat banget. Jadi Muhammadiyah itu nggak buang airnya, yaitu budayanya itu sendiri. Bukan. Yang dibersihkan itu polutannya. Nah, Praktek-praktek kayak tahayul, syirik, yang dianggap mengotori akidah. Airnya kalau udah jernih, malah jadi sumber kehidupan kan? Bukan malah jadi padang pasir yang kering. persis. Air jernih itulah yang kemudian bisa dinikmati. Dari sanalah peran Muhammadiyah sebagai, mungkin jembatan identitas itu terbangun. Jembatan identitas, wah saya suka banget istilah itu. Pas sekali, menjembatani antara keislaman yang murni dan keindonesiaan yang kaya. Dan jembatan itu nggak rapuh loh. Fondasinya kuat banget. Paling tidak ada dua pilar ya yang kita lihat. Pilar pertama itu akal sehat dan rasionalitas. Ini pasti soal Masjid Gede Kauman kan? Nah, itu dia. Waktu Kiai Dahlan lihat arah kiblatnya kurang pas, apa coba yang beliau lakukan? Beliau nggak ngajak orang buat ngerobohin masjidnya kan? Nggak sama sekali. Nggak ada itu ide buat ganti atap tajuk khas Jawa jadi kubah ala Timur Tengah. Beliau cuma melakukan yang paling esensial dan rasional aja. Cuma menggeser beberapa garis saf. Betul, memperbaiki fungsinya tanpa merusak budayanya. Bijak banget. Hormat pada budaya, tapi ibadah tetap disempurnakan. Itu pilar pertama. Lalu pilar kedua, menjadikan seni dan budaya itu sendiri sebagai kendaraan dakwah. Dan ini juga akarnya udah dari dulu banget. Sejak awal berdiri, kita tadi sempat bahas soal para saudagar batik di Kauman dan Lawean. Iya, mereka kan tulang punggung ekonomi organisasi di masa-masa awal. Dan batik itu apa? Karya seni adiluhung, simbol budaya yang kuat. Jadi dari awal, seni dan dakwah itu udah jalan bareng. Terus kita bisa loncat beberapa dekade ke sosok Buya Hamka, ulama besar sekaligus sastrawan ulung. Nah, ini contoh yang luar biasa. Novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu kan sempat menuai kritik juga. Dianggap terlalu pop ya waktu itu. Terlalu romantis. Betul. Ada yang bilang sekuler, tapi Buya Hamka justru membuktikan sebaliknya. Sastra itu bisa menyentuh sisi-sisi kemanusiaan yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh ceramah yang kaku. perasaan, empati, kehalusan budi. Persis. Dari dakwah lewat kain batik, lanjut ke dakwah lewat novel, dan itu terus beradaptasi. Sampai di era modern, ada LSBU, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Yang bahkan sampai bikin film layar lebar, Jejak Langkah Dua Ulama. Gila, kalau kita tarik garis lurusnya ya, dari batik ke novel sampai ke film, kelihatan banget polanya. Pola adaptasi. Selalu menggunakan medium budaya yang paling relevan dengan zamannya untuk menyebarkan pesan. Jembatan identitas itu terus dirawat. Oke, setelah kita bongkar semua ini, mungkin pertanyaan yang muncul di benak Anda yang lagi dengerin adalah, terus apa artinya ini semua buat saya, buat kita secara pribadi? Tentu, karena ini kan bukan cuma pelajaran sejarah sebuah organisasi ya. Ini juga cerminan buat kita. Benar. Tentang gimana sih kita memandang hubungan antara iman kita dan budaya kita sehari-hari. Mungkin langkah paling sederhananya adalah, ya dengan sadar menepi stereotip tadi. Setuju. Mulai dari pikiran kita sendiri dulu deh. Kalau nanti ada yang ngobrol terus bilang Muhammadiyah itu kaku atau anti budaya, nah sekarang kita punya jawabannya. Dan jawabannya itu bisa kita perkuat dengan aksi nyata kan? Kaget. Mhm. Terus yang kedua, bagikan cerita-cerita inspiratif ini.
cerita Kiai Dahlan dan biolanya, cerita Buya Hamka. Jadi kan itu bukti kalau iman dan seni itu bisa berdansa dengan indah. Karena narasi tandingan yang kuat dan berbasis fakta inilah yang pelan-pelan bisa mengubah persepsi yang keliru itu. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gini, Silakan. Kiai Dahlan pakai biola, teknologi musik paling modern di zamannya. Buya Hamka pakai novel, medium sastra populer yang lagi hits banget di masanya. Keduanya sama-sama pakai alat budaya yang paling efektif buat menyentuh hati masyarakat. Persis. Pertanyaannya untuk kita semua sekarang adalah, di era digital ini, dengan semua platform yang ada, media sosial, AI, bahkan virtual reality, kira-kira bentuk seni atau media apa ya yang bisa jadi biola atau novel generasi kita? Wah, sebuah pertanyaan yang menantang kita semua untuk ikut berkarya ya, bukan cuma jadi penikmat pasif. Mari kita cari jawabannya bareng-bareng. Mari berislam dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.